itikatnya baik, atau dia emang mungkin dapat side job jadi telemarketing atau bagian humas, entah nggak tahu apa. Etikatnya dia nggak tahu apa. Kalau etikatnya baik, menurut saya adalah kalau dia memang orang baik, dia tidak akan memandang saya sebelah mata dan tinggal telepon saya. Toh sumbernya juga di saya. Yang bisa mendiamkan mulut saya adalah saya. Bukan dengan cara lu mempengaruhi teman-teman gua. Contohnya Uya, Denso itu yang gue tahu ya. Terus kayak gitu segala macam yang lain-lain. Belum yang lain-lainnya gitu. Yang gue di cancel. Nah, ya kalau etikatnya baik, ya nggak gitu lah. Gue telepon aja gue. Kan gue juga pasti nggak enak. Nah, kalau misalkan dipojokin begini, ya jadinya begini nih gue preskon. Kayak gitu. Tadinya sih gue nggak mau gini. Tadinya rencana gue adalah gue ngomong kedua ini klarifikasi, beres, klik, dan gue akan minta maaf sama istrinya seperti yang gue bilang dulu. Tapi ini gue dipojokin, gue di podcast sama Densu kemarin belum tentu ditayangin. Terus udah gitu yang lain juga podcast gue di cancel. Ya udah, ini memaksa gue untuk ngomong di YouTube gue sendiri dan memaksa gue untuk ngomong ke kalian. Tadinya kan gue mau menjaga dan meminta maaf. Gimana gue bisa menjaga lagi kalau gue dipojokin, dibungkam, disumpel tisu mulut gue? Enggak juga sih, nggak disumpel tisu, berlebihan. Niatnya sudah ada rencana mau minta maaf ke istri. Kan sepertinya kan gue udah pernah bilang kan, memang niat gue seperti itu. Gue akan ngomong kedua podcast, ngomong yang sebenarnya dan ngomong yang terjadi, dan biar pesan gue tuh tersampaikan. Pesan gue tuh belum tersampaikan karena menurut gue satu hal yang harus kalian anggap, kalian tahu, perselingkuhan ini tidak dibenarkan. Tapi kalian juga harus tahu di zaman sekarang itu perselingkuhan walaupun tidak dibenarkan, tapi itu sudah dianggap menjadi sesuatu hal yang wajar. Contohnya apa? Kemarin si RD ke rumahnya si Uya, ditanya sama si Uya, kan si Uya kan si Uya juga tuh disogok apa tahu sama si RD, jangan-jangan lu dikasih mesin cuci sama kulkas tuh, makanya belain dia. Nah terus jangan-jangan ya, ini kan gue nanya ya, bisa jadi loh abisnya Uya berubah sejak RD ke rumahnya. Bener kan? Si RD ke apartemennya, maksudnya itu juga lu laki lah. Gue dulu selalu menganggap dia tuh ya kayak wah ini laki baik banget, membimbing gue, terus dia gitu bisa ngajarin gue kerjaan apaan. Tapi sekarang di mata gue si RD tuh udah kayak mama komplek yang ngumpet di katek bini, sumpah. Masa bisa-bisanya dia ke rumah Uya? Dia kan urusannya sama gue. Ya gak sih? Urusannya sama gue 4 tahun. Tapi puji Tuhan, Tuhan membuka mata gue. Si RD ke rumah si Uya, terus gitu Uya bilang gini, ngomongin apa gitu, gue ngerti kayaknya si Uya juga nutup-nutupin lah, bela-belain lah tuh ya, gue gak tahu, pasti gue yakin ada sogokan kayaknya ya. Nah terus udah gitu coba besok gue cek ke rumah Uya, jangan-jangan ada mesin cuci baru atau TV baru atau AC baru ya, pasti kalau gitu berarti disogok dia, tapi belum tahu. Nah terus dia bilang gini, emang iya, kata si RD ke Uya, emang iya gue akuin pertamanya gue ngejar-ngejar, iya, tapi ya mau gimana bro, namanya kan juga cowok, maklum lah bro. Oh berarti perselingkuhan tuh dianggap wajar kalau cowok. Itu bikin gue naik pitam juga sih. Lu gak gentle sebagai laki. Terus dia bilang, gue tuh udah baik sama dia bro, baik. 4 tahun yang lalu gue kasih dia proyek apa segala macam. Kenapa lu kasih gue proyek waktu itu? Karena awal-awal lu WA gue cuekin lu, pas lu tawarin gue kerjaan baru gue mau. Jangan sok ganteng lo. Iya, gue jadi kesel. Nggak kesel juga sih, biasa aja. Hari ini buat minta maaf nggak jadi dong. Dan itu sudah terlaksana belum sih? Mau minta maaf caranya seperti apa melalui podcast? Apa ingin ketemu langsung? Pak, penjelasannya itu gue ada pesan-pesan yang belum tersampaikan sampai saat ini. Dan gue itu waktu itu gue udah memilih orang-orang yang menurut gue tepat. Denso adalah tepat itu waktu itu, karena menurut gue dia netral. Nggak tahu dia sekarang masih netral nggak sih. Terus abis setelah pesan-pesan gue tersampaikan, itu salah satunya itu perselingkuhan tidak boleh dianggap wajar, karena semua orang anggap itu wajar. Dan ketika adanya perselingkuhan, yang disalahin siapanya? Selalu ceweknya kan, yang dihujat abis ceweknya kan. Padahal memang betul ceweknya salah, saya salah, gua salah. Tapi kalian juga harus tahu, sumbernya juga cowoknya yang ngegodain. Gimana ceweknya bisa luluh kalau cowoknya ngegodain? Iya kan? Jadi yang harus terjadi adalah yang disalahin dua-duanya, cewek dan cowok salahnya seimbang. Gua dan dia salahnya seimbang. Jangan bilang salah gue nya. Kalau misalkan laki benar berprinsip, lu mau dikasih 1000 cewek pun juga gak bakal mau kalau dikasih. Kalau ini kan sekarang konsepnya dua-duanya salah, kenapa ceweknya yang salahin? Kalau gue sih gak apa-apa dihujat, mental gue mah teruji klinis. Iya, mental gue teruji klinis dari dulu, buat gue mah gak ada apa-apa. Tapi gue mau membagikan pengalaman hidup gue yang menurut orang aib, bagi gue bukan aib. Bagi gue adalah pengalaman hidup, pembelajaran dalam hidup yang gue mau share ke orang dengan konsekuensi yang gue tahu. Gue pasti dihujat, gue pasti abis, dan yang bagian sana pasti yang dipuja-puji, gue udah tahu.
Tapi kan gue kan nggak hidup dari nama baik. Buat apa? Gue mah nggak muna seperti mereka. Dunia mereka menurut gue dunia muna-muna. Mereka perlu nama baik buat dapat iklan produk. Mereka perlu nama baik buat dapat duit. Gue mah mendingan nama gue hancur tapi niat gue baik. Nama mereka baik, emang niat mereka baik. Mereka emang ngeladenin gue di depan kamera sih, tapi di belakang kamera mencoba untuk apa tuh namanya tuh mentutup itu boykot ya, intervensi supaya orang nggak podcastin gue apa segala macam. Itu apa tuh si Boykot. iya boykot ya, yang si humas telemarketing bulan melakukan itu. Iya. Ini Ini sudah dilaksanain belum Mbak? Pengen nggak rencana Saya untuk meminta pengen, maaf? saya pengen, Maaf sama Mbak istrinya. saya pengen itu akan ada saatnya. Tapi ini kan situasinya gue di bulok-bulok gini kan, pesan gue tidak tersampaikan, pembelajaran hidup gue tidak tersampaikan gitu loh. Dan ini belum saatnya karena ini masih sama-sama panas. Oh, berarti masih akan Kak Denis setelah Mungkin setelah dapat boykot segala macam dari diri lu pasti akan tetap ada. Oke nih, gue mau minta maaf sama pihak si istrinya itu. Gue mah akan tapi nggak sekarang. Tadinya gue tuh sempet pasti gue mau minta maaf. Ini sekarang gue lagi berpikir 2 kali, minta maaf nggak usah, karena mereka memandang gue sebelah mata gitu. Denis, ini kan permasalahan lu dengan RJ, dan lu merasa perselingkuhan. Artinya lu punya kesalahan. Salah. Tadi lu mau minta maaf sama istrinya. Kenapa lama? Karena lama itu membuat orang jadi bahwa lu salah. Tapi kan lu mau minta maaf. Kapan rencana lu minta maaf sama istrinya gitu? Kan seperti yang saya bilang tadi, ketika pesan ini tersampaikan, kenapa? Kalau tidak tersampaikan? Kalau tidak tersampaikan nih, kalau gimana bisa? Gue pasti akan bisa membuatnya tersampaikan. Akan ada ujungnya. Kalau tidak akan? Kan gue punya YouTube, gimana sih lo? YouTube lu nggak masalah buat gua gitu. Ya, Kan gua kan masalah lu kan sama istrinya. nyampainya kan ke dia. Nggak bisa kalau istrinya nggak mau peduli dengan itu, dia nggak mau tutup akses. Ya kan gue bisa WA. Ada WA-nya? Ada, udah Dia ada sudah dijawab WA-nya. belum sama dia? Gue belum WA. Nah, berarti kan tapi lu gue belum- ada WA-nya. Nah, Tapi lu harus gua WA akan dia dong, biar masalah lu selesai. Ya Kalau kok jadi begitu, ngasih nasihat tuh nanya kali. bukan nanya lu sekarang, masalahnya adalah Galak nih. lu memperlambat supaya lu terus eksis terus supaya ntar tanya lagi soal RJ lagi. Tapi masalah lu dengan Enggak juga. permasalahan dengan istrinya belum ada gitu. Iya, enggak juga. Sabar mas, udah minum belum? Jadi Gua gini, nggak jadi bisa, gini, gua ya, orangnya. bisa. Oke, kita sama-sama kenceng nih mas. Jadi gini ya mas ya. Ketika saya membuka itu untuk saksian, saya mau ini untuk menjadi pembelajaran untuk semua orang juga. Agar perselingkuhan itu tidak wajar. Kan lu Saya udah tadi ngakuin dengerin tadi. dulu. Lu kan udah ngakuin. Ya dengar dulu, makanya kan perselingkuhan tidak wajar. Nah, ketika sama istrinya ini tidak bisa dilakukan kalau misalkan sama-sama emosi. Dan saat ini adalah yang terjadi kan mereka masih emosi. Dan betul terjadinya itu mereka sama masih emosi, makanya mereka masih mencoba untuk memboikot gue gitu loh. Kalau misalkan para panas sama para panas tidak akan menemukan solusi, tapi akan ada saatnya kalau misalkan semuanya udah adem, bisa ngomong baik-baik, kita akan ngomong baik-baik dan pasti gue akan WA gitu, dan itu tidak akan gue kontenkan. Kalau Dan dia tidak nggak mau baik-baik sama lu, ya udah, yang penting kan niat gue baik. Iya iya kan? Maaf ini Denis, akan Tapi kalau misalkan niat gue, makanya itu gue kan tidak pernah mengarah ke bininya kan, sekalipun aja gue tidak ada pernah satu statement mengarah ke istrinya, karena ini gue fokus ke lakinya yang salah gitu. Sampai detik ini lakinya masih menghubungi lo dan masih pengen mengajak hubungan gak sih? Kontaknya ke Uya sekarang kan udah gue blok. Oh, berarti Denis, berarti terakhir Agustus Kontaknya ke lalu. Uya, Agustus berhubungan Agustus kontak sama dia Agustus lalu. Terakhir. ketemu Terakhir ke September. Tanggal berapa gitu lupa, sebelum gue Apa yang diomongin Mbak Denis Apa? ketika ketemu terakhir kemarin sama RD itu sendiri apa? Pokoknya udah nggak enak ya, udah ribut gitu ya udah itu lah kan, soalnya udah gue kontenin. Saat September itu udah gue kontenin kan, gue udah ngoceh-ngoceh di IG, dan gue selama 4 tahun itu gue diam, gue selalu nurut, gue selalu apa, mungkin dia agak shock juga kali ya lihat kok gitu dikontenin ya. Iya, dan gue kan kalau udah kontenin gue akan kontenin sampai tuntas. Nah dia kan marah ya Mbak, ketika dia marah, dia kesel, akhirnya dia terus menghubungi dirimu, lo gak respon. Apa itu juga salah satu dia merasa dipermalukan dengan hal itu? Enggak. Kalau dia nggak hubungin gue nggak gue respon sering, tapi ujung-ujungnya dia ke depan rumah gue palingan. Nah, tapi yang ini yang gue lakukan biar kita nggak balik lagi itu gue kirimin bunga papan. Apa Karena- tuh bunga papannya apa Mbak? Mana janji manismu Pak R gitu-gitu segala macam kan. Nah, ini yang terjadi kan biasa kan dia minta balik atau gue minta balik itu udah sering terjadi, dan ujung-ujungnya balik lagi ya, itu mah hal biasa dalam hubungan 4 tahun. Nah, tapi ketika gue kirimin papan, gue jadiin itu konten apa segala macem, dia kan gengsian banget, dia merasa harga dirinya ya ini sebagai lelaki gitu, lo kok gitu apa segala macem. Mbak, Dan- selama 4 tahun berhubungan itu ketika lo sadarnya tuh apa sih, ketika ini laki orang loh gitu?
Dari pertama kan juga udah tahu mbak itu laki Iya, orang. iya. Saya nggak bohong, saya udah tahu dari awal dia itu laki orang. Hari pertama kenalan, saya tidak tahu dia siapa dan saya tidak tahu istrinya siapa karena saya tidak pernah nonton TV. Nah, minggu ketiga asisten saya bilang itu kan lakinya ini gitu. Itu Denis, saya tahu dan saya itu tidak mengkontak, tidak mau. Saya kontak sama dia sejak dia menawarkan saya proyek di Asian Games bunga. Yaitu setelah itu saya ada pesanan bunga. Oh ya. Setelah itu saya ini balesin sama dia masalah kerjaan. Setelah saya balik masalah kerjaan apa segala macam, bohong kalau cewek diiming-iming terus gitu di Rayu-rayu. ngomongin manis-manis, digayu-gayu, diperhatiin apa segala macam. Itu pasti bohong kalau cewek nggak ngaku. Ya tapi tetap aja saya salah. Saya nggak bilang saya nggak salah, saya salah banget. Nah terus udah gitu ya itu berlanjut omongan itu berlanjut terus sampai 3 bulan kemudian ya saya jadi dekat beneran sama dia gitu. oke, Denis, Ya siap bang, apa bang? inisial RD itu kan banyak, nama RD itu banyak. Siapa RD itu siapa yang maksudnya? RD Gitu. siapa? Dia Nggak dari tahu. tadi ngomong RD itu siapa? Nggak tahu. Kenapa? Nggak tahu. Kok bisa nggak Ini tahu? apa aku nggak tahu. Nggak tahu. Ini apa aku nggak tahu. Tahu dari mana kalau mereka lagi nyari kesalahan kamu? Hah? Tahu dari mana? Ya pastilah emang nggak enak orang. Ya pastilah emang nggak enak. Ya kan? Ya pasti ada lah gitu. Yang mereka inginkan saat ini adalah ini kenapa apa segala macam, kenapa mereka mencoba untuk supaya gua nggak menutup tempat untuk gua speak up telepon apa karena mereka menganggap berita ini akan hilang dengan sendirinya. Iya kan, ya seperti yang lampau-lampau gitu. Cuman kan dia kan nggak tahu, jadi semua bacotnya nggak capek-capek. Sebelum tujuannya tercapai, dia mau ngomong terus gitu. Mbak Denis, tapi ketika dia terus WhatsApp, dirimu nggak langsung stop ya untuk hal ini karena ini udah terjadi, orang udah tahu gitu loh. Indikasinya ke orang itu gitu. Ada nggak sih buat mengkat dia untuk tidak menghubungi lo lagi? Lo ada usaha untuk itu Kan nggak? udah di blok sekarang. Gue udah blok dia. Dan lo punya podcast, lo ngomong gitu nggak untuk stop untuk dia menghubungi karena kan terakhir tadi tanggal 11 Agustus ya kan dia menghubungi. Nah Mbak Denis tuh ada nggak sih cara Mbak Denis Masih ada ketemu lagi ke tanggal September ya? September. Nah itu ketemu itu apa yang diobrolin? Kan tadi udah ditanya, Iya, ya ribut-ribut tapi, gitu, ya ribut-ribut apa segala macam, ya gitu. Berarti indikasi memang dari cowoknya ya nggak berhenti untuk mengganggu dirimu. Ada juga yang dikasih dari dia, tapi ada juga saya nggak bohong ya, nggak munafik. Dalam hubungan 4 tahun gitu ada juga yang dia tinggalin saya minta-minta. Ada juga, itu udah biasa lah. Saat saya berbuat salah, kayak kemarin saya hampir nikah sama siapa tuh, sama cowok saya si JK itu. Saya hampir nikah kan, tapi kan dia WA-in saya terus. Saya ketemuan sama dia, pas saya pulang dari Amerika, dia langsung ke rumah saya sini. Ya saya minta maaf sama dia. Dia kan nyariin saya, ya saya minta maaf. Dan saya minta maaf, saya bilang saya ngakuin, saya jujur, saya kemarin sampai nikah apa segala macam, gue minta maaf sama dia, gue merasa bersalah, gue udah paksain tapi gue nggak bisa, ya saya minta maaf sama dia, gitu. Jadi, Terus semua Imbas Mbak Deni mengungkapkan ini semua, feedback yang Mbak Deni rasakan apa? konsekuensinya, Akhirnya, konsekuensinya kerugian terbesar yang didapat adalah di gue dihujat, tapi nggak peduli juga sih, gue dihujat kalau endorsement juga ya kan kagak ada, bisa dilihat ini mah bukan masalah duit, ini masalah hati. Terus itu gue dihujat, terus udah gitu ya dimusuhin teman-teman artis, terus udah gitu namanya juga dunia muna-muna, udah gitu kan diteleponin sama teman-teman artis kan pertamanya pas beritanya keluar, kok senyum-senyum sih kayak seneng banget gue menderita. Agak lu emang digital kan berjalan lihat ya, memang Mbak mau Denis. disukain orang kan biar Mbak Denis, jejak Nah, digital kan berjalan ya. Ketika nanti dirimu Tadu belum selesai kan, ada nih teman-teman Oke. artis pada telepon gue nih pas beritanya boom nih kan ya, pas beritanya boom teman-teman artis telepon tuh semua tuh ya kepo-kepo, gue nyesel juga cerita. Itu telepon gue nanya, Nis kenapa gitu kan, sosok perhatian gitu kan segala macam, ini kok bisa begini. Terus udah gitu udah tuh gue ceritain kan, itu gue nggak cerita semua, gue cerita dikit, gue ceritanya misalkan AB. Ya, terus udah gitu gue cerita AB, oh ya udah gini ya, semoga nggak ada apa-apa segala macem. Nah gue cerita kan AB nih kan ya artis, nyampe lagi ke yang lain dikasih bumbu balado, bumbu bacan, bumbu saus padang, gue ngerti jadinya nyampenya EF, DF nyampe lagi jadi GG, pokoknya jadi beda. Nyampe lagi ke si RD jadi ini, terus nyampe lagi ke Uya jadi ini, pokoknya nyampe lagi ke gue beritanya jadi ngawur, jadi A B C D F G H I pakai bumbu-bumbu. Makanya daripada gue cerita sama temen artis yang dunia muna-muna itu, mendingan gue langsung bacot aja gitu kan di sosmed kan, langsung jelas apa yang gue ngomong tersampaikan.
Ya, Ya, jejak silakan, digital, Mbak. jejak digital kan berjalan. Ketika nanti next kamu punya jodoh dengan kamu pernah melakukan perselingkuhan itu, ke kamunya sendiri gimana? Itu salah satu tujuan utama gue. Kenapa gue kontenin ini? Biar nanti suatu saat ketika gue punya suami, punya laki, punya anak, saat gue punya suami nanti gue nanti akan melihat jejak digital dan dia akan belajar perselingkuhan itu tidak dianggap wajar, nggak boleh. Karena kalau misalkan lu selingkuh, yang malu bukan lu doang, tapi keluarga lu juga. Gitu. Makanya pesan dan moralnya di sini adalah jangan selingkuh. Dan ketika gue punya anak cowok nanti, anak cowok gue suruh tonton podcast gue semuanya yang banyak banget itu, belajar dari mami. Jangan mau selingkuh. Nanti selingkuhan kamu bacot kayak mami gitu. Malu kan kamu kita gitu. Iya kan, ketika saya punya anak cewek nanti, belajar nonton semua podcast mami. Lihat tuh mami dulu on banget. Kenapa mami on? Karena mami gampang banget terbuai sama janji-janji manis lelaki. Tuh kan mami bilang apa? Jangan percaya sama suami sama cowok, apalagi cowok yang punya istri. Dengerin kata mami. Buktinya tuh ada di konten mami. Gitu. Denis, selama Tadi tanya masih cinta apa enggak? Siapa tuh yang nanya tuh? Koko Ada masih Opa, kita, opa. 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 Koko Gunadi. Tadi nanya apa? Si cinta Oh, nggak ada masih yang cinta. Saya jawab dengan jujur, masih. Karena hubungan 4 tahun itu tidak segampang itu. Baru ketemunya tadi kan September. Ya, saya bohong kalau misalkan saya enggak. Saya kan bukan cewek apa tuh, beyongan, enak aja. Ya 4 tahun hubungannya masih cinta lah, ya wajar dong. Sampai saat ini, detik hari ini, Sampai PSN, detik hari ini saya masih cinta dan saya bersabda saya tidak akan balik dengan dia dalam kondisi apapun. Karena gue yakin juga dia juga udah gak mau sih pasti enak. Tapi apa sih yang awalnya membuat kakak mau speak up? Karena saya sebenarnya udah mau speak up ini tuh dari pas Valentine Februari. Jadi saya nggak tahu kenapa. Jadi pas itu saat itu mama saya covid, apa segala macam. Gue nggak tahu kenapa. Gue tuh sama 4 tahun tuh gue nggak pernah berdoa sama Tuhan. Nggak tahu kenapa dijauh sama Tuhan gitu. Kan? Iya karena kan saya Kristen. Saya beneran sempet jauh banget dari Tuhan. Terus dari itu pas mama saya sakit, saya ada kontak dia terus ada cekcok sama dia. Gue lupa tentang apa dan gue mikir nih cowok bukan apa ya, bukan untuk gua dan bukan yang terbaik buat gua dan gua nggak bisa sama dia samanya. Makanya kan juga ada aksi yang gua hampir nikah sama orang juga itu setelah itu gitu. Padahal gua laku banget loh. Itu beneran. Buset sih nggak percaya ya. Ya iyalah lu pasti laku lah masa memang yang lain. Iya, kambing aja nggak mandi laku. Iya. Gua mandi terus nggak laku. Potong deh mas itu. Potong iya. Dipotong deh gua main ini. Denis, tadi lu bilang orang tuanya yang kaya, dia lu enggak gitu kan. Gua Itu yang cowok itu, yang CR itu. Selebihnya lu tahu dia tuh siapa sih sebenarnya, akhirnya lu bisa terbuai dengan kebaikan dia kan, tentunya kan dia punya duit banyak. ya bukan masalah duit, karena gua itu suka sama cowok. Bukan, tadi kan lu bilang gua gak peduli, itu kan yang kaya orang tua lu. Dan lu siapa lu? Nah emang iya dong, kalau misalkan emangnya kalau misalkan lihat konglomerat itu kaya, emang anaknya berarti megang duit? Kagak juga kan, yang kaya ya keluarganya, anaknya belum tentu. Terus lu bisa terbuai sama dia kenapa? Gua itu karena gue tuh paling teman sama kalau misalkan cowok atau cewek ya, temen ya, bukan gue suka cewek, temen maksudnya ya. Gue tuh paling temen cowok atau temen yang bisa mengajari gue tentang bisnis, tentang usaha. Kenapa bisa membuat gue lebih maju di usaha gue? Karena cita-cita gue itu adalah jadi pengusaha. Karena jujur, gue dalam usaha itu gue merasa bodoh. Karena gue tidak sekolah dulu. Gue sekolahnya tuh cuma tamatan SMP sampai alias SMA kelas 2. Dan gue belum kuliah usaha bisnis apa segala macem. Jadi gue merasa gue butuh sosok orang yang bisa membimbing gue dalam jadi bisnis, iya jadi pengusaha gitu. Gitu Bapak, ada pertanyaan Pak? Kalau ada Denis, yang mungkin yang bos-bos selama lain 4 mau? tahun itu kan menjalani, pernah nggak jadi selingkuhan juga yang Denis bilang itu inisial C yang Oh yang Kok C C sih? C. tadi Atau ada C juga. Tadi ada yang C jadi juga. selingkuhan juga, yang C juga.